Ini kita punya data ini, yaitu tentang badan, di mana badan itu kan perhitungannya ada pasal 17, ada pasal 31E, ada pasal final, ada PPh final. Nah, syarat-syarat PPh final seperti yang sudah kita pelajari dulu bahwa omsetnya harus di bawah 4,8 miliar. Tapi waktu Undang-Undang HPP ini, Undang HPP yang baru rilis sekitar 1 bulan yang lalu ya, saya sudah share materinya. Omsetnya tidak lagi 4,8 miliar, tidak lagi mencapai 4,8 miliar, tapi omsetnya yang di bawah 500 juta per tahun. Untuk tarifnya tetap. Nah, kemudian apa bedanya dengan pasal 31E, pasal 17? Kalau di 17 dan 31E kita pakai laba bersih. Kemudian nanti kita juga melaporkan rekonsiliasi fiskal jika ada. Kemudian kita juga melampirkan beberapa hal. Nah, kalau yang di PP 23 2018 ini kan final. Karena final, maka yang dikalikan adalah peredaran brutonya, peredaran bruto atau omset. Nah, ini informasinya ada laporan laba rugi, jadi dia tetap menyertakan laporan laba ruginya, tetapi dia menisbatkan diri untuk aku pakai PP 23 2018. Kenapa ini pakai PP 23 2018? Karena kita masih minta yang untuk 2019. Kan PP ini kan berlaku Juli kalau nggak salah. Juli 2018, betul. Juli 2018. Maka karena ini tahun 2019, maka dia udah pakai 0,5% yang sebelumnya sebesar 1%, begitu ya. Nah, kemudian kita kalau pasal 17 sama pasal PPh final ini gimana? Kalau PPh final ini langsung dikalikan tarifnya, karena tarif dikalikan peredaran bruto, kemudian ini sebagai apa? Informasi untuk pelengkap di 1771-nya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke perhitungan. Nah, ini untuk perhitungannya. Ini biar gampang aja. Nah, ini ya. Ini omsetnya tadi. Rekapitulasi peredaran brutonya, kemudian perhitungannya bagaimana, kita tinggal mengalihkan dengan tarif, peredaran brutonya berapa, PPh terutangnya berapa. Seperti itu, oke? Kemudian kita langsung, ini nggak perlu saya bahas ya, ini langsung PPh terutangnya dikalikan 0,5% semuanya. Kemudian kita langsung ke perhitungan pengisian SPT-nya, yaitu 1771. Sampai di sini ditanyakan nggak? Sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai perhitungannya? Cukup? Cukup. Oke. Sekarang kita ke SPT 1771. Kita langsung ke belakang. 1771 lampiran 6. 1771 lampiran 6 NPWP kita isi formulirnya ya. 17716 2019. Ini ada 2019-nya. Kemudian kita isi ini NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuannya. Apakah ada informasi penyertaan modal? Nggak ada, maka kosong. Apakah ada informasi utang? Nggak ada, maka kosong. Piutang juga tidak ada. Oke, kemudian kita masuk ke 1771 lampiran 5. Di mana lampiran 5 ini jangan lupa diisi informasinya, informasi wajib pajaknya. Kemudian daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen apakah ada, nggak ada. Kemudian susunan pengurus dan komisaris juga tidak ada. Oke, karena ini CV ya, jadi nggak mungkin ada komisarisnya. Kemudian kita ke lampiran 4. Jangan lupa diisi dulu.
Jangan lupa ya, meskipun ini kosong, tidak ada informasi di dalamnya, tetapi jangan lupa untuk melampirkan informasi wajib pajaknya. Kemudian kita masuk ke lampiran 4, di mana lampiran 4 ini berisi tentang PPh final. Oke? Jangan lupa diisi informasinya. Kemudian apakah ada informasi selain ini? Tidak ada ya, di kita tadi nggak ada kan bunga, kemudian penghasilan tanah bangunan nggak ada. Nah, 14 ini kan sebenarnya kosong. Kita isi PPh final PP 23 tahun 2018. Tadi kan 14 ini sebenarnya di form 1771-nya itu kosong dia. Maka kita isi PP final 23 PPh final PP 23 tahun 2018. Di sini dimasukkan dasar pengenaan pajaknya yaitu total dari ini tadi peredaran brutonya 300 ya. Kemudian kita isi tarifnya, kemudian kita masukkan ini dikalikan ini. Oke, kemudian ini jangan lupa penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini memang ada nih ya keterangannya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ternyata tidak ada. Oke. Ini sumbangan tetapi masuk ke biaya usaha. Maka di sini kosong. Kemudian kita ke lampiran yang ketiga, di sini juga tidak ada informasi mengenai kredit pajak dalam negeri. Maka kita isikan saja ini NPWP, periode pembukuan, nama wajib pajaknya. Kemudian ini tidak ada informasi apapun ya. Jangan lupa dicek. Di sini kan kredit pajak dalam negeri itu apa sih maksudnya? Di sini ada catatannya. Pindahkan hasil penjualan PPh 23, 22, 26 kolom 6. Nah, kita nggak ada informasi tentang itu, maka kita bisa beranjak ke 1771 lampiran 2. Di lampiran 2 ini berisikan tentang informasi mengenai harga pokok penjualan dan biaya usaha. Kita dapatnya dari mana? Ini dimasukkan ke komponen harga pokok, ini dimasukkan ke biaya usaha. Kita cek lagi. Oke, pembelian bahan barang dagangan. Nih ya. Kemudian kita cek gaji upah ada, transportasi ada, oke. Nah, setelah itu kalian lihat full screen kan, Kak ya? Ini share screen-nya. Iya, Bu. Iya, Bu, full screen. Oke. Ya, Bu. Kemudian ditarik ke bawah. Ini kan biaya penyusutan amortisasi masuk ke ini kan biaya usaha. Oke, berarti masuk ke komponen biaya usaha. Bunga pinjaman nggak ada, bla 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 nggak ada, pemasaran nggak ada. Kemudian kita ke persediaan awal ini masuk ke HPP, ya kan? Persediaan awal masuk ke HPP. Kemudian persediaan akhirnya masuk ke HPP. Oke, kita isikan HPP-nya jumlahnya 141.800, cocok. Kemudian kita ke kolom berikutnya yaitu biaya usaha. Biaya usaha ini kita isikan gaji upah bonus ada ya 97.200 untuk biaya usahanya. Biaya transport juga ada. Oke, biaya transport kita cek transport. Ongkos perjalanan ya, kemudian biaya penyusutan dan amortisasi juga ada di sini. Oke. Kemudian yang lainnya berarti masuk ke biaya lainnya di komponen biaya usaha. Kita cek apakah betul 121004 betul ya. Oke, kemudian kita isikan ke kanan. Sudah selesai, kita ke 1771. Nah, di sini di 1771 kita isikan data dari yang belakang. Data dari peredaran usaha, HPP, biaya usaha lain, penghasilan neto dari usaha.
Kemudian, oke ya, ini tinggal memasukkan aja. Ini komponen jumlah. Kemudian ini komponen jumlah penghasilan neto fiskal, ini komersial. Sebenarnya ini dijumlahkan juga boleh karena tidak ada informasi di sini, maka kosong boleh. Harusnya dijumlahkan sih. Jadi komponen 1, 2, 3. Maka di sini kan sama dengan 1H plus 2. Sama dengan 1H plus 2 di sini. Nah, seperti ini. Kemudian, oops. Oke ya, kemudian penghasilan yang dikenakan PPh final berarti otomatis sama dengan yang di atasnya. Ya kan? Ini. Kemudian ke bawah apakah ada informasi lain? Oh, ternyata tidak ada. Kenapa? Karena di sini kan penyesuaian fiskal ya. Kalau penyesuaian fiskal seperti yang saya katakan tadi bahwa yang ada penyesuaian fiskal karena kalau sudah menisbatkan diri pakai PP23 maka tidak ada perhitungan laba kotor, tidak ada perhitungan laba bersih dan segala macam. Otomatis tidak ada penyesuaian fiskalnya. Oke, kemudian kita ke 1771. Nih ya. Ini jangan lupa untuk diisikan informasi awal periode pembukuan dan ini apakah pembukuannya ini diaudit atau tidak. Berarti kalau tidak diaudit dikasih tanda silang. Ini harusnya dikasih tanda ya. Tanda silang gimana sih, Ra? Oh, X aja ya. Tapi X nggak apa-apa deh ini. Gini ya, ini ada informasi bahwa ini tidak diaudit. Kemudian apakah apa yang diisi? Langsung saja ke PPh finalnya. PPh finalnya ini ada di lampiran ini. Langsung saja ke sini. Untuk pengisian form 1771 tanpa lampiran, apakah ada yang ditanyakan? Nih ya. Terus jangan lupa, ini kan diisikan dari yang belakang tadi ya. Terus jangan lupa untuk selain lampiran ini, 1771, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, bersama ini dilampirkan pula laporan keuangan. Ingat kalian tadi pakai laporan keuangan, kemudian transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan. Kemudian rincian jumlah penghasilan juga ada. Kalau ini kan nggak ada. Penyusutan, kompensasi kerugian juga tidak ada. Penanaman modal tidak ada, cabang utama, setoran pajak lembur, bla bla bla, ini nggak ada. Berarti yang ada cuma rincian jumlah penghasilan yang tadi kalian sebutkan sebagai peredaran bruto. Sudah seperti itu, tinggal tanda tangan. Sudah selesai untuk pengisian SPT 1771 perhitungan pajak final. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Hari ini